Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur, lalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada malam hari ini, karena ini adalah malam yang paling ditunggu-tunggu oleh antum semua, malam yang paling membahagiakan kita semua dari 6 pertemuan yang lalu. Ini adalah malam ujian, hadirin. Ahlan wa sahlan. Ya. Dan alhamdulillah soal ujiannya 2 lembar full, antum bisa lihat sendiri, dan ana tidak ingin mengecewakan antum semua. Iya. Ya, dan oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi malam ini malam yang spesial bagi saya dan kita semua, karena kita masih bisa hadir, kita masih bisa istiqomah, kita masih bisa berharap banyak. Semoga kajian kita menjadi salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling kontinu, yang paling istiqomah, yang paling rutin walaupun sedikit, walaupun enggak banyak, walaupun sebentar. Tapi kalau kontinu, itu amalan yang akan kita banggakan pada hari kiamat nanti. Dan malam ini itu nggak mudah, hadirin. Malam ini nggak mudah. Paling tidak ada 2 plus 1 faktor yang membuat malam ini nggak mudah. Faktor yang pertama, karena kita sudah masuk liburan panjang akhir tahun. Ini salah satu Sabtu terbaik saya dalam beberapa bulan belakangan ini. Ketika saya lewat jalanan ibu kota, cukup lenggang, nggak terlalu macet, dan itu menunjukkan sudah banyak dari teman-teman, dari rekan, dari saudara-saudara kita yang berlibur. Tapi kita masih bisa berlibur di salah satu taman-taman surga. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian teman kita ada yang sampai ke taman safari, taman bunga, taman laut Bunaken, antum ada di taman surga, hadirin. Insyaallah. Taman apa? Taman Puring. Aduh, taman. Taman Puring. Antum mau beli beli sepatu kayaknya di sana nih. Ya Allah, luar biasa. Nabi mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Allahu akbar. Dan malam ini kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan bagi orang beriman, dia lebih memilih taman surga daripada taman-taman yang lain. Betul nggak, hadirin? Kalau antum disuruh pilih taman surga apa taman safari? Masya Allah. Masya Allah. Taman surga atau taman bunga? Kalau ada orang yang membayarkan antum tiket PP gratis Jakarta Sulawesi untuk ke Taman Laut Bunaken, antum pilih taman. Sudah mulai goyah, hadirin. Ya Allah, baru Sulawesi udah goyah. Ustadz, gimana kalau kita kajiannya di sana aja? Win-win, Pak Ustadz, win-win. Enggak. Tapi orang yang beriman lebih memilih taman surga. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berat, di awal liburan akhir tahun kita masih bisa berada di taman surga, ini sebuah prestasi. Faktor yang kedua, bahwa malam ini ujian. Malam ini ujian.
Dan itu tidak mudah bagi kita untuk tetap istiqomah. Jadi itu kan langsung hening antum, langsung hening. Ya, malam ini kita akan ujian. Jadi yang lain liburan, antum baca buku beberapa hari ini. Baca summary. Lalu faktor yang ketiga, ini khususnya anak bola nih hadirin. Ya Allah. Masya Allah. Nggak perlu saya sebut lah. Semoga sinyal wifi di sini jelek nanti jam 7. Soalnya nggak terpantau nanti. Allahu Akbar. Ini nggak tanggung-tanggung lagi antum diujinya. Iya kan, pas ujian lagi. Saya nggak tahu mereka tahu kali kita mau ujian malam ini. Karena seingat saya dulu nggak ada pertandingan itu tuh jam 7 tuh nggak ada. Harusnya kan jam 12, jam 1 gitu lah. Apa karena ujian saya juga nggak tahu ya. Allahu Akbar. Jadi 3 faktor ini membuat kajian malam hari ini spesial. Yang masih belum ngeh di faktor ketiga dan dia anak bola sejati, jangan kepo. Ya Allah ternyata malam ini ya udah pamit aja nanti. Antum sudah berada di jalan yang benar. Jangan pilih jalan yang lain. Dan semoga kita termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, man taraka syai'an ittiqa'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dalam rangka bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Iya, sudah siap secara teknis? Sudah siap ya? Ya, sebelum saya mulai, saya akan berikan beberapa peraturan. Peraturan yang pertama, hadirin sekalian, soal ada 10. Soal ada 10. Berisi pilihan ganda dan esai. Tenang, sabar. Terima aja, takdir Allah itu diterima. Takdir Allah itu diterima. Kata baginda Rasul, man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho akan takdir Allah, Allah akan ridho sama dia. Barang siapa yang komplain, protes, shock, Allah akan murka sama dia. Ya, tenang. Jadi ada pilihan ganda, multiple choice, dan ada esai. Terus yang kedua, insya Allah kualitasnya sepadan. Kalau ada mahasiswa semester 7 jurusan matematik, lalu soalnya 1 tambah 1, itu penghinaan hadirin. Itu penghinaan, jadi harus sepadan. Nah karena antum Masya Allah, maka soalnya pun juga Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pakai cara tradisional. Sekalian nostalgia lah masa-masa dulu. Waktu kita sekolah di SD, SMP. Soalnya akan dibacakan, antum tidak usah tulis jawabannya, langsung tulis jawabannya. Kalau multiple choice itu ada ABCD ya, ABCD. Tinggal dicontreng atau dibuletin atau di apa yang terserah antum lah. Terserah antum itu huruf mau diapain, Anda serahkan kepada antum. Ya. Lalu begitu selesai langsung ditukar dengan teman sebelah atau ya. Depan belakang boleh, sebelah atau depan belakang. Yang penting dia nggak kenal gue Pak Ustadz, terserah antum lah. Terserah antum.
Yang penting antum nggak boleh koreksi sendiri. Yang penting antum nggak boleh koreksi sendiri. Dan begitu dikasih, lalu kita langsung masuk koreksi. Kita masuk koreksi. Terus hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan koreksi lagi pakai cara tradisional. Saya akan sebutkan jawabannya dan kalau perlu disyarah dikit kita akan syarah. Lalu yang nilainya 8 sampai 10 dia bisa tukarkan lembar jawabannya ke counter resmi kita. Ya, benar gitu ya. Ya. 8 kalau 8 sampai 10. Kalau jangan senang dulu. Siapa tahu 11. Ini 8 sampai 10. 8 sampai 10. Terus ini nggak ada paksaan. Sebagaimana pembicaraan kita minggu lalu, yang memang tidak mau nggak masalah. Karena yang rugi kita kalau kita nggak mau. Kalau kita coba, kita akan dapat pahala. Kita akan dapat fadilah. Kita akan dapat keutamaan. Toh juga ini sebagai proses pembelajaran. Jadi ini bukan paksaan. Kalau nggak mau ya nggak usah diisi. Tapi sayang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang banget. Dan banyak yang lebih senior dari kita ikut hadirin. Dan ayah ibu saya ikut ujian juga sama kayak antum. Jadi semua harus ikut. Yang nggak ikut ujian cuman keponakan saya yang baru sunat kemarin, itu aja. Beneran, ini beneran. Yang lain ikut, adik ikut, ayah ibu ikut, istri ikut. Jadi semua kita ikut. Terus yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang, bukan dari umatku, kata Nabi SAW. Yang curang, yang ta'awun alal birri wa taqwa dengan teman sebelahnya, yang teamwork, yang lihat gadget, lihat buku, maka yang dia pertaruhkan statusnya sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak ada pengawas, nggak perlu. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Cukuplah malaikat yang akan mencatat. Orang yang akidahnya benar itu nggak butuh CCTV. Orang yang akidahnya benar itu nggak butuh pengawas dari manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satupun huruf keluar dan meluncur, lafaz keluar kecuali ada raqib dan atid. Dan the real akidah yang real ya seperti ini. Kalau cuman teori tauhid terbagi menjadi berapa, banyak yang bisa. Tapi benarkah tauhidnya membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, kita akan mulai. Jadi ingat, dan semua ikut ujian semuanya, kecuali yang tidak mau. Jelas ini ya? Semua udah kebagian? Oke. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa tulis nama. Ini penting. Dan kalau antum sudah hopeless, jangan tulis nama temannya. Ya, nama antum tulis gentle. Multiple choice. Ini multiple choice. Pilihan ganda. Nomor 1. Siapa penulis kitab yang kita kaji bersama? A. Imam Badruddin Abu Abdillah. B. Imam Muhammad bin Ibrahim. C.
Imam Ibnu Jamaah. D. Semuanya benar. Terakhir kali, siapa penulis kitab yang kita kaji? A. Imam Badruddin Abu Abdillah. B. Imam Muhammad bin Ibrahim. C. Imam Ibnu Jamaah. D. Semuanya benar. Antum tinggal contreng aja. Tinggal contreng. Yang A contreng, B contreng, C contreng, D atas. Terus satu aja, satu. Satu ya. Iya. Ragu-ragu istikharah. Loh benar. Pertanyaan kedua. Apa arti salawat? A. Allah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat. B. Allah menerima taubat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. C. Allah menambah rizki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. D. Allah memberi kemenangan dalam perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, apa arti salawat? A. Allah memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikatnya. B. Allah menerima taubat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. C. Allah menambah rizki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan D. Allah memberikan kemenangan dalam perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang ketiga, apa makna B dalam Bismillah? A. Meminta pertolongan dan keberkahan. B. Meminta perlindungan. C. Meminta ampunan. D. Meminta keistiqomahan. Ini langsung ya, banyak yang pada ini langsung diisi, jangan nunggu ini. Jadi ini langsung begitu selesai kita koreksi. Saya ulangi pertanyaan ketiga, apa makna B dalam Bismillah? A. Meminta pertolongan dan keberkahan. B. Meminta perlindungan. C. Meminta ampunan. Dan D. Meminta keistiqomahan. Pertanyaan keempat, mereka dalam kurung sahabat dan tabi'in mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ucapan siapakah kalimat di atas? Mereka dalam kurung sahabat dan tabi'in mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. A. Abdullah bin Mubarak. B. Muhammad bin Wasi'. C. Muhammad bin Sirin. D. Muhammad bin Idris. Sekali lagi, statementnya adalah mereka dalam kurung sahabat dan tabi'in mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kalimat siapa yang mengucapkan kalimat di atas?
A. Abdullah bin Mubarak, B. Muhammad bin Wasi', C. Muhammad bin Sirin, dan D. Muhammad bin Idris. Pertanyaan kelima. Allah meminta kita menjadi seorang Rabbani. Allah meminta kita menjadi seorang Rabbani. Di dalam surat apa, ayat berapa? Tenang, tenang, tenang. Yang wall out pintu keluarnya sudah jelas. Tenang. Di antara yang menghancurkan itu mundur dari medan perang. Tawalli yaumaz zahaf. Sekali lagi saya ulang, Allah meminta kita menjadi seorang Rabbani. A. Quran surat Al-Baqarah ayat 79. B. Quran surat Al-Baqarah ayat 97. C. Quran surat Ali Imran ayat 79. D. Quran surat Ali Imran ayat 97. Terakhir saya ulangi, Allah meminta kita menjadi seorang Rabbani karena kita belajar dan mengajar, dan dalam proses belajar dan mengajar dalam surat dan ayat berapakah? A. Quran surat Al-Baqarah ayat 79, B. Al-Baqarah 97, C. Ali Imran 79, dan D. Surat Ali Imran ayat 97. Pertanyaan yang keenam. Rabbani adalah orang yang mendidik manusia mulai dari ilmu yang mudah dan basic secara bertahap sebelum ilmu yang berat dan pelik. Siapakah yang mengatakan kalimat di atas? A. Abdullah bin Mas'ud, B. Abdullah bin Mubarak, C. Abdullah bin Umar, D. Abdullah bin Abbas. Rabbani adalah orang yang mendidik manusia mulai dari ilmu yang mudah, basic, sebelum ilmu yang sulit dan pelik, secara bertahap. Siapa yang mengatakan demikian? A. Abdullah bin Mas'ud, B. Abdullah bin Mubarak, C. Abdullah bin Umar, dan D. Abdullah bin Abbas. Pertanyaan yang ketujuh. Adab adalah A. Kesantunan, B. Kelembutan, C. Baik dengan tetangga, D. Selarasnya antara ilmu dan amal. Pertanyaan yang ketujuh, adab adalah A. Kesantunan, B. Kelembutan, C. Baik dengan tetangga, dan D. Selarasnya antara ilmu dan amal. Pertanyaan ke-8, hadirin. Masih sanggup? Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Jangan lupa bilang insya Allah. Yang ke-8. Inti dan kunci dari adab
menurut Ibnu Mubarak adalah inti dan kunci dari adab. Menurut Imam Ibnul Mubarak atau Abdullah bin Mubarak adalah A. Mengetahui kepentingan nafsu dan meninggalkan kepentingan-kepentingan nafsu tersebut. B. Bergaul dengan orang soleh. C. Rajin ke masjid. D. Berguru. Saya ulangi, inti atau kunci dari adab menurut Al-Imam Ibnul Mubarak atau Abdullah bin Mubarak rahimahullah. A. Mengetahui kepentingan nafsu dan meninggalkan kepentingan-kepentingan nafsu tersebut. B. Bergaul dengan orang soleh. C. Rajin ke masjid. D. Berguru. Pertanyaan ke-9. Imam Syafi'i rahimahullah menggambarkan penuntut ilmu dan adab bagaikan seorang ibu yang kehilangan anaknya yang semata wayang. Apa hikmah dari analogi di atas? Sekali lagi, Imam Syafi'i menggambarkan penuntut ilmu dan adab bagaikan seorang ibu yang kehilangan anaknya yang semata wayang. Apa hikmah dari analogi di atas? A. Penuntut ilmu harus memiliki jiwa feminim. B. Penuntut ilmu harus memiliki jiwa keibu-ibuan. C. Penuntut ilmu hendaknya merasa lemah dan berdosa. D. Penuntut ilmu sayang sama ibunya. Sekali lagi saya ulang, terakhir Imam Syafi'i menggambarkan penuntut ilmu dan adab bagaikan seorang ibu yang kehilangan anaknya satu-satunya. Apa hikmah dari analogi di atas? A. Penuntut ilmu itu memiliki jiwa feminim. B. Penuntut ilmu harus memiliki jiwa keibu-ibuan. C. Penuntut ilmu hendaknya merasa lemah dan merasa berdosa. D. Penuntut ilmu harus sayang kepada ibunya. Pertanyaan yang ke-10. Esai. Sebutkan secara komplit. Tenang, jangan emosi hadirin. Ini belum selesai. Sebutkan secara komplit nama buku yang kita kaji. Nama buku yang kita kaji. Komplit. Nama buku yang kita kaji. Iya. Sudah? Belum. Berapa paragraf antum? Sebutkan secara komplit nama buku yang kita kaji. Oke. Ujian berakhir. Enggak, cukup. Tukar dengan teman yang antum tidak kenal. Atau yang antum kenal juga boleh, terserah deh.
Ada yang merasa benar semua? Coba angkat tangan. Merasa benar semua. Biar saya yang periksa jawabannya. Yang benar semua. Oke. Oke, kita mulai. Udah semua? Ingat jangan dikantongin ya. Yang putus asa jangan dikantongin lembaran jawabannya. Akhwat udah? Masya Allah. Yang pertama, siapa penulis kitab kita? A, B, C, atau D? D. Nama beliau adalah Muhammad bin Ibrahim, kunyahnya Abu Abdillah, dikenal dengan nama Ibnu Jamaah. Semuanya benar. Semuanya benar. Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah Badruddin Abu Abdillah, atau dikenal dengan nama Ibnu Jamaah. Semua benar. D. Masya Allah. Kayaknya antum benar semua ya. Kok auranya tuh arwah kebahagiaan gitu loh. Bagus, bagus. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa arti salawat? A, B, C, D. A. Allah memuji beliau di hadapan malaikatnya, dan itu include beliau dirahmati dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi A yang lebih tepat sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yang ketiga, makna B dalam bismillah adalah A, meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta perlindungan apa? A'udzubillahi minasyaitonir ya. Ta'awudz ya, ta'awudz. Meminta ampunan, istighfar. Ya. Yang keempat, mereka mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu. Ucapan siapa? Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. C. Masya Allah. Benar semua kayaknya nih. Saya tekor kayaknya nih hadiahnya. Tapi nggak apa-apa. Yang kelima, Allah meminta kita menjadi seorang Rabbani. Surat dan ayat berapa? Ali Imran 79. C. Ali Imran 79. Ada khilaf di mushaf masing-masing? Saya rasa nggak ada khilaf. Kalau ada khilaf, antum harus pertanyakan penerbitnya. Masya Allah. Pertanyaan ke-6. Rabbani adalah orang yang mendidik manusia mulai dari ilmu yang mudah dan basic secara bertahap sebelum ilmu yang besar, rumit dan pelik. Ucapan siapa? Abdullah bin Abbas. D. Dan antum bisa cek di tafsir Qurtubi, dan juga ucapan ini pun juga dibawakan Imam Bukhari dalam sahihnya. Tapi Imam Bukhari tidak secara jelas mengatakan Ibnu Abbas, tapi Imam Qurtubi dalam tafsirnya secara jelas diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya. Pertanyaan yang ketujuh. Adab adalah kesantunan, kelembutan, baik dengan tetangga atau selarasnya antara ilmu dan amal? Ilmu dan amal. D. Inti atau kunci dari adab menurut Abdullah bin Mubarak adalah A. Mengetahui kepentingan hawa nafsu dan meninggalkannya. Kalau antum bisa mengetahui kepentingan hawa nafsu antum dan kita semua, dan kita tahu mayoritas kepentingan hawa nafsu kita itu bermasalah. Innan nafsa la ammaratun bisu.
Dalam surat Yusuf ayat 53. Sesungguhnya nafsu itu mayoritas selalu mengajak ke keburukan. Jadi kalau kita tahu nih, kita bisa mendetek, lalu kita hindari, maka otomatis kita akan beradab di hadapan Allah. Kita akan beradab dengan Rasulullah SAW. Kita akan beradab dengan tetangga, beradab dengan orang tua, beradab dengan istri dan atau dengan suami, beradab dengan anak. Karena kita bisa menyingkirkan ego dan nafsu kita. Itu penjelasan dari Abdullah bin Mubarak. Jadi kita harus tahu kepentingan nafsu kita lalu kita hindari. Yang kesembilan, Imam Syafi'i menggambarkan penuntut ilmu dan adab bagaikan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Apa hikmah dari analogi itu? Jadi feminim? Enggak. Jadi keibu-ibuan? Sayang ibu? Bukan. Penuntut ilmu itu harus merasa diri lemah dan berdosa. Sebagaimana ibu yang kehilangan anaknya itu kecenderungannya menyalahkan dirinya. Menganggap dirinya bodoh. Menganggap dirinya nggak becus menjaga anak. Dia akan menyalahkan kelalaian dirinya. Begitu juga dengan penuntut ilmu. Penuntut ilmu nggak boleh merasa diri suci. Harus merasa diri berdosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kita ini belajar, tenang. Antum boleh bahagia karena benar semua, tapi tetap terkontrol ya. Saya tahu antum banyak benar semua, tenang aja, tenang. Tapi harus terkontrol. Jadi sekali lagi teman-teman dan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ini belajar biar tahu dosa kita. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu dosa kita. Lalu kita perbaiki dosa-dosa tersebut. Jadi bukan merasa suci, bersih dari kesalahan, merasa memonopoli surga dan lain sebagainya, enggak. Semakin belajar, semakin sadar bahwa diri ini banyak kesalahan. Lalu dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh membusungkan dada. Penuntut ilmu nggak boleh membusungkan dada. Nggak boleh mencari pembenaran, nggak boleh ngotot-ngototan. Kita belajar itu salah satunya agar kita tahu kesalahan kita lalu bertobat dari kesalahan tersebut. Terakhir, sebutkan dengan komplit nama buku yang kita kaji. Apa hadirin? Lurus. Siapa yang benar? Coba angkat tangan. Nomor 10 aja, nomor 10. Terus yang lain? Antum kalau ditanya mau ngaji apa ke sini? Coba antum apa? Tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Salah satu kata saja coret. Kecuali kalau spellingnya ya. Kalau spellingnya salah tapi maksudnya benar, udah udzur deh, udzur. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Tapi kalau memang katanya salah gitu. Mutakalimnya dia jawab apa nggak jelas. Sami'nya nggak jelas. Tapi kalau sami' harusnya sami' jadi samik gitu ya. Ya salah satu dua huruf. Allah Ghafurur Rahim, tenang aja. Ya. Oke. Tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Masya Allah. Muta'allim. Tadhkiratus sami' wal mutakallim fi bi adabil alim wal muta'allim. Gitu. Salah itu. Salah, coret. Gak usah ragu, coret aja udah. Kan punya temen ini, coret. Coret dah. Benar. Ya. Sami'un. Ya benar deh, benar. Ya kayak gitu-gitu maafin aja deh.
Ya, pokoknya kalau antum lihat maksudnya benar tapi spellingnya ada keliru, udah maafin ya. Benar semua? Semua? Masya Allah, salah satu. Yang benar satu siapa? Benar satu. Tapi nggak apa-apa, yang penting belajar. Belajar siang malam, kalau benar benar satu, benar dua nggak ada masalah, itu pahala. Dan sekali lagi, langsung di Ponten ya, di Ponten. Ya, di Ponten langsung, di Ponten. Iya, nanti salah 6 langsung Ponten 8. Jangan, langsung di Ponten di situ. Dan yang dapat 8 sampai 10 tolong follow up ke konter kita nanti. Semoga Allah memberkahi ilmu kita. Sudah masuk waktu Isya. Pada Isya kita ada sekilas tentang Al-Fuqaha Sab'ah, 7 pakar fikih yang legendaris. Semoga Allah memberikan berkah kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Tadi soalnya gampang atau terlalu gampang hadirin? Gampang ya? Paling yang agak berat apa agak berat sih? Saya agak kesulitan membuat soal yang lebih mudah dari tadi. Terus mungkin tadi yang agak ini itu ya, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu, itu ucapan Muhammad bin Sirin. Adapun ucapan Abdullah bin Mubarak adalah mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Atau dalam riwayat tsummal ilm, mereka mempelajari adab lalu berikutnya ilmu. Itu ucapan Abdullah bin Mubarak. Adapun Muhammad bin Sirin itu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Dan banyak yang nggak ngeh tentang nama penulis, padahal semuanya sama, yaitu Al-Imam Ibnu Jama'ah atau Al-Imam Muhammad bin Ibrahim atau Imam Badruddin Abu Abdillah. Jadi semuanya benar. Paling itu aja sih. Dan nanti pada kajian bisa ditukar. Dan tentu saja souvenir atau apresiasi dari kami nggak ada apa-apanya dibanding pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi hadirin sekalian, intinya bukan angkanya, tapi intinya bagaimana proses usaha, effort yang lahir dari sebuah keikhlasan. Itu yang paling penting. Walaupun angkanya tidak terlalu baik, tapi kalau usahanya maksimal dan ketika bacanya ikhlas, maka sebuah ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita butuhkan. Ini bukan hanya sekedar ujian, ini melatih pola kita untuk lebih menghargai proses, untuk lebih orientasinya proses dibanding orientasinya hasil. Karena itu penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar-benar diberkahi oleh Allah Jalla wa ala. Dan penuntut ilmu harus paham tentang itu. Ya sama, intinya bukan berapa yang hadir. Satu orang yang hadir, tapi kajian itu disampaikan dengan keikhlasan dan ketulusan dan semangatnya sama dengan jika yang hadir ribuan, itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir ribuan, tapi kalau ria, kalau sum'ah, kalau ingin cari panggung, kalau hanya ingin tampil, gak dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena intinya bukan hasil, intinya proses. Apakah prosesnya sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
prosesnya sesuai dengan SOP-nya Nabi SAW. Lalu bagaimana keikhlasan Anda ketika mengerjakan hal itu? Itu yang terpenting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita telah menyelesaikan muqaddimah. Kita akan melanjutkan ke bab pertama, bab tentang ilmu. Namun karena waktu cuman sedikit, kita akan tunda di pertemuan yang akan datang. Kemungkinan 2 minggu lagi, karena insya Allah kita akan libur di pekan depan dan pekan berikutnya. 3 minggu lagi berarti kita baru masuk ke bab yang berikutnya. Jadi minggu depan dan minggu depannya lagi insya Allah libur. Ya. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu beberapa pertemuan yang lalu kita sempat singgung Al-Fuqaha As-Sab'ah, 7 pakar fikih legendaris yang hidup di kota Madinah. Waktu itu kita sebutkan, ada yang ingat nggak kenapa kita sebutkan Fuqaha As-Sab'ah? Siapa yang ingat kronologinya? Sababun nuzulnya apa tuh? Sababun nuzulnya apa? Kenapa kita sampai nyebutin Al-Qasim? Mengutus siapa? Antum? Hah? Masya Allah, betul, Masya Allah. Tolong, mana sih? Oh, antum di sini. Iya, Muhammad bin Sirin mengutus seseorang untuk mempelajari adabnya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dan dalam riwayat pada saat haji. Dan akhirnya kita sebutkan bahwa Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar adalah satu dari 7 fuqaha atau 7 pakar fikih yang sangat legendaris. Sebagian ulama mengatakan seluruh fatwa berputar di antara ke-7 ulama besar tersebut. Ke-7 orang tersebut siapa saja? Antum yang pertama kali. Jangan lihat. Merem. Ya enggak? Apa? Tatap mata saya. Enggak. Siapa? Ubaidullah bin Abdullah bin siapa? Titik-titik. Iya enggak apa-apa. Terus Ubaidullah bin Abdullah 1, terus Urwah bin Zubair 2, terus jangan yang khilaf dulu, yang pasti-pasti dulu. Terus Sa'id bin Musayyib, ada yang mengatakan Musayyab, terus Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar 4, yang kelima. Oke, yang kelima siapa yang bisa lanjutkan? Antum melanjutkan. Sulaiman bin Yasar, terus kemudian Kharijah bin Zaid bin Thabit. Yang khilaf siapa yang bisa sebutkan? Tenang, antum udah. Antum nggak punya kesempatan lagi. Karena antum dapat hadiah, insyaallah. Biar ini dulu ya. Tadi mereka berdua. Antum apa? Salim. Ini yang khilaf yang ke-7 ya. Yang ke-7 siapa? Ada 3. Yang ke-7 ini ada 3 pendapat. Yang pertama siapa? Salim. Salim, Abi Bakar bin Abdurrahman, terus? Salim, terus Abu Bakar, terus? Antum? Abu Salma bin Abi Bakar bin Auf. Terus hadiahnya gimana? Ya habis lagi nih.
Nanti ada. Antum dulu dapat nanti antum pada kajian ketemu anak ya. Tenang. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketujuh itu ada Abu Bakar bin siapa? Abu Bakar bin Abdurrahman. Terus yang kedua ada Salim, cucunya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar bukan Abdurrahman bin Al-Harith. Jadi bukan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Auf, bukan. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith. Dan yang terakhir baru Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita nggak akan bahas panjang lebar tentang 7 fuqaha sab'ah. Saya ingin kita mengenal sajalah. Karena sekali lagi salah satu kebutuhan umat pada hari ini adalah qudwah dari para ulamanya. Bahkan para masyayikh kita mengatakan salah satu krisis yang melanda umat pada hari ini adalah krisis teladan, krisis qudwah. Dan ini PR kita semua. Dan yang terbaik menampilkan keteladanan setelah generasi para nabi dan para rasul, lalu ke generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau setelah generasi para sahabat adalah para ulamanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar. Memang pertama kali agak bingung ya. Tapi ilmu tuh harus diperkenalkan. Dan kita harus tahu. Sebagaimana pertama kali kita suka bola tuh agak bingung tuh ngafalin nama-nama pemain bola. Iya kan? Nah, ini bagaimana dengan ulama? Pertama kali mungkin bingung, tapi dengan searching, dengan baca, kita akan semakin mengenal mereka dan kita akan terinspirasi. Karena lagi-lagi kita butuh teladan, hadirin. Kita butuh teladan. Oleh karena itu, sengaja kita singgung sedikit, dan kita nggak mungkin bahas autobiografi dari awal sampai akhir, satu-satu dari mereka, tapi kita hanya mengingatkan 1-2 hikmah dari mereka yang berkaitan dengan majelis kita. Karena majelis kita majelis adab. Dan inti dari adab, sekali lagi saya ulang terus, inti dari adab adalah kita mengikuti Nabi, para sahabat, lalu para ulama dalam mengamalkan ilmu yang mereka pelajari, atau dalam menselaraskan antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal itu inti dari adab, hadirin. Jadi bagaimana kita mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, mengikuti ulama dalam menselaraskan antara ilmu dengan amal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 7 fuqaha ini itu sangat terkenal dengan ilmu dan amalnya. Kalau ilmu nggak usah ditanya lah. Jelas-jelas al-fuqaha us-sab'ah, 7 pakar fikih legendaris yang dimiliki oleh umat Islam. Dan mereka berada di kota Madinah. Dan ternyata mereka jago bukan hanya teori, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebut saja Sa'id bin Musayyib misalnya. Sa'id bin Musayyib itu luar biasa. Beliau itu haji 40 kali. Haji 40 kali. Tiap tahun berangkat. Ya 40 kali kita lihat baliknya. Berarti hampir tiap tahun berangkat tuh Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib hampir tiap tahun berangkat. Dalam hidupnya 40 kali haji. Dan ibadahnya luar biasa. Dan beliau yang mengatakan, ma fatatni as-salatu fil jama'ah mundu 40 sana. Aku tidak pernah kelewatan sholat berjamaah selama 40 tahun. 40 tahun tidak pernah miss sholat jamaah. Sa'id bin Musayyib. Banyak para ulama mengatakan dia ahli fikih terbaik di masa tabi'in.
40 tahun nggak pernah miss sholat jamaah, subhanallah. Makanya kita harus dengar yang begini nih, sehingga kita merasa kecil, merasa kerdil. Siapa yang bisa 40 tahun nggak pernah miss sholat berjamaah? Apalagi traffic Jakarta begini, khususnya yang kerja, khususnya menghadapi sholat maghrib, sholat isya, kan setengah mati. Makanya iya, kita nggak bukan apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan hadirin? Kalau kita dengar nama-nama seperti ini, 40 tahun nggak pernah miss sholat jamaah. Hajinya seumur hidup 40 kali. 40 kali. Dan orangnya waroknya luar biasa. Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa." Tidak ada satu hal yang paling menakutkanku kecuali wanita. Sa'id bin Musayyib ini khususnya buat antum yang banyak yang jomblo di sini, ada yang baru married segala macam, jiwa muda. Ini Sa'id bin Musayyib mengatakan, nggak ada yang lebih menakutkan diriku kecuali wanita. Antum tahu, ketika beliau mengatakan ini, usia beliau 84 tahun. Dan satu mata beliau buta. Dan satunya lagi rabun. Bayangkan satu mata, misalnya kanan buta, kiri rabun. Makanya sebagian muridnya mengatakan, ya Syekh, wahai guruku, mithluka la yuridun nisa wala turiduhun nisa. Syekh, orang seperti antum nggak ingin wanita dan wanita nggak ada yang mau sama antum. Kata beliau, ya begitulah saya. Walaupun nggak ada yang mau, tetap saya takut menghadapi mereka. Bayangkan 84 tahun, takut terjatuh kepada maksiat. Bukan berarti haram ya, tapi hendaknya ada batas. Konsultasi bisa, para ulama menjawab pertanyaan-pertanyaan para wanita, tapi mereka menjaga jarak dan khawatir terkena fitnah tersebut. Dan orangnya tawadu, teman-teman sekalian dan hadirin. Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, "Inna nafsa Sa'id bin Musayyib ahwan alaihi fi dhatillah min nafsi dzubab." Sesungguhnya diri Sa'id bin Musayyib, beliau berbicara tentang dirinya. Sesungguhnya diri Sa'id bin Musayyib itu lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding seekor lalat. Allahu akbar. Jiwa dan diri Sa'id bin Musayyib itu lebih ahwan, lebih ringan, lebih kerdil, lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding seekor lalat. Siapa Sa'id hadirin? 40 tahun nggak pernah miss sholat jamaah. 40 tahun. Haji 40 kali. Jaga diri. Warok. Takut sama Allah. Nah begitulah ilmu itu, salah satu fungsi ilmu itu buat kita kerdil, bukan buat kita sombong. Bukan membuat kita memusuhkan diri. Bukan membuat kita tampil, bukan membuat kita merasa hebat. Para ulama kita semakin belajar semakin merendah. Makanya nanti kita akan bahas penjelasan para ulama bagaimana ilmu itu punya 3 fase. Ilmu itu punya 3 fase. Fase yang pertama itu tuh merasa diri hebat, petantang-petenteng, semua di ini, itu baru fase pertama. Lalu nanti fase yang ketiga, orang akan merasa betapa kerdilnya dia. Jadi kalau ngelihat orang begitu ya itu berarti baru fase pertama. Nah nanti kita akan bahas riwayatnya. Sa'id bin Musayyib lebih rendah daripada seekor lalat. Lalat tuh hadirin. Kan malu lah kalau kita nyombongin diri. Siapa sih kita? Berapa salat jamaah yang kita lewatkan tahun ini? Berapa salat jamaah yang kita lewatkan pada bulan ini? Lalu kita merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri udah ngaji, sudah senior, Allahu Akbar. Sa'id bin Musayyib, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan beliau punya sebuah quote yang menarik bagi kita. Kata beliau begini, kafabil mu'min nusratan minallahi azza wa jal an yara aduwahu ya'malu bima'siyatillah. Cukuplah bagi seorang mukmin merasa ditolong oleh Allah, atau cukuplah pertolongan Allah bagi seorang mukmin ketika dia melihat musuhnya bermaksiat kepada Allah. Jadi seorang mukmin kalau dimusuhi, seorang mukmin nggak cari musuh hadirin sekalian. Kalau dimusuhi, dizolimi, diserang,
Lalu dia melihat musuhnya menghalalkan segala cara, musuhnya menggibahi dia, membuka aibnya, atau memfitnahnya. Dia nggak ngomong apa-apa dikatakan demikian. Atau mungkin omongannya dipotong-potong, atau diserang, diancam, diteror. Kata Allah, Anda jangan sedih, kata Said Musayyib, Anda jangan sedih. Itu pertolongan Allah kepada Anda. Allah jaga Anda dari maksiat, dan Allah gelincirkan musuh Anda ke dalam kemaksiatan. Lihat orientasi akhiratnya para ulama loh hadirin. Kalau orientasinya dunia, kurang nafsu apa kita? Kita dihabisi, kita dijatuhkan mungkin, kita difitnah, orang akan emosi, orang akan marah-marah. Tapi lihat bagaimana para ulama mengajak kita untuk out of the box hadirin, untuk berpikir di luar kotak. Kalau mayoritas, mainstreamnya manusia berpikir di kotak yang namanya dunia, semuanya parameternya dunia, timbangannya dunia, semuanya dunia. Ulama mengajak, bukankah tujuan Anda hidup itu illa liya'budun? Maka selama Anda nggak maksiat, Anda menang. Selama musuh Anda maksiat, dia kalah. Jadi dan Anda menang. Itu udah cukup. Adapun difitnah, dihabisi, di segala macam, itu kan dunia. Sekali lagi ini yang harus kita latih. Dan kita semua harus berlatih seperti ini. Karena kita semua masih banyak kekurangan, termasuk yang berbicara. Ini disampaikan bukan berarti yang berbicara lebih baik, tapi ini disampaikan untuk memotivasi kita semua. Cukuplah Allah menolong seorang mukmin, dan orang mukmin itu merasa ditolong oleh Allah ketika dia melihat musuhnya bermaksiat. Nah terkadang kan walaupun kita udah ngaji atau bicara tentang dakwah, itu ngelihat musuh kita menyerang kita secara membabi buta, secara luar biasa, sampai menghalalkan segala cara, ada rasa sebel tuh, ada rasa kesel, rasa marah, rasa emosi. Akhirnya lupa. Akhirnya kita terjatuh juga ke dalam kemaksiatan. Kita gibahi dia juga, kita marah-marah, kita caci maki. Anda jangan kesel. Bukankah tujuan Anda hidup itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Berarti selama Anda beribadah, selama Anda on the track, selama Anda tidak maksiat, Anda menang. Anda menang. Kan hadirin jamaah sekarang, kalau antum punya masalah dengan seseorang, orang itu ditakdirkan bermasalah dengan antum, tujuannya untuk uji antum, sabar enggak? Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Surat Al-Furqan ayat 20. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, sebagai fitnah. Atasbirun, sabar enggak ngadepinnya? Sabar enggak? Wa kana rabbuka basira. Ini yang ngibur kita hadirin. Wa kana rabbuka basira. Rabbmu maha melihat Anda. Rob kita tahu siapa yang tidak menghalalkan segala cara dan siapa yang menghalalkan segala cara. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Rob kita tahu kok. Kecuali kalau Rob kita tidur. Kan ayat yang kita baca la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana Sa'id bin Musayyib mengajarkan kita. Jadi mereka ini bukan hanya tahu halal haram, ini boleh, ini nggak boleh. Mereka mengajarkan kehidupan. Mereka mengajarkan adab. Ketika kita punya konsep demikian, itu adab kita pasti berubah deh. Atau paling enggak kita nggak emosi, paling enggak kita nggak marah-marah, paling kita nggak akan balas dendam dengan cara murahan seperti yang mungkin musuh kita lakukan, enggak. Karena begitu kita lihat, alhamdulillah kita dijaga dari kemaksiatan, lalu dia tergelincir dengan kemaksiatan, kita menang. Atau juga namanya dunia darul bala, inti dunia kan tempatnya ujian, bukan tempat reward. Tempat reward itu surga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Itu Sa'id bin Musayyib. Belum Ubaidillah bin Abdullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah adalah seorang ulama besar, dan beliau itu punya murid namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini muridnya Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah.
Dan muridnya ini yang akhirnya dikenal sebagai khalifah yang sangat sukses dan namanya sangat harum di tengah-tengah umat Islam, bahkan orang awam di tengah-tengah kita tahu dan paling nggak pernah dengar Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, la an yakuna li majlisun min Ubaidillah ahabbu ilayya minad dunya. Kalau aku bisa duduk bermajelis dengan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ya Allah, saya lebih suka duduk di majelisnya Ubaidillah bin Abdullah daripada dunia. Itu solehnya minta ampun, ahli ibadah hadirin. Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, siapa yang nggak kenal Al-Imam Az-Zuhri, itu pernah mengatakan, sebelum aku ketemu dengan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, aku merasa amalku tuh udah bagus. Kayaknya udah ngerjain semuanya nih, sholat wajib tepat waktu, sholat sunnah, puasa wajib, puasa Ramadan, puasa sunnah, zikir dan seterusnya. Tapi begitu ketemu Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, saya nggak ada apa-apanya dibanding ibadah beliau. Subhanallah, nggak ada apa-apanya saya. Hatta syai, nggak ada apa-apanya. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zuhri. Kata beliau, laisa fi yadayya syai. Kata beliau, saya nggak punya apa-apa kalau dibanding amalnya Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Jadi alim besar. Bagaimana mereka menselaraskan ilmu dengan amal. Dan itu tadi, sampai Umar bin Abdullah itu senang duduk tuh. Berarti kan penuh kelembutan, penuh kesantunan. Kalau kita duduk di majelis, kita dihabisin, kita dibully, kita diomel-omelin, kita dikasarin, kita nggak betah. Tapi Umar mengatakan, kalau aku harus pilih dunia atau duduk sama beliau, aku duduk sama beliau. Itu nikmatnya luar biasa. Nah itu duduk di hadapan orang soleh itu nikmat hadirin. Karena kan dia nggak caci maki kita. Nah, ini pelajaran hidup buat kita. Duduk bersama orang-orang soleh. Duduk di hadapan bersama ahli ilmu. Hadirin, jangankan duduk di hadapan ahli ilmu, kata Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kita harus punya musuh, kalau bisa musuh kita orang soleh. Karena musuh orang soleh lebih baik daripada teman yang fasik. Karena kalau Anda bermusuhan dengan orang soleh, dia nggak akan zalimin Anda. Dia akan caci maki Anda. Kalaupun harus bermusuhan dengan Anda, dia tidak berani bermaksiat kepada Allah ketika menghadapi Anda. Dia nggak menghalalkan segala cara. Dia nggak fitnah, dia nggak ghibah, dia nggak caci maki. Oh luar biasa. Jadi jangankan teman duduk ya, musuh pun aman dah. Itu Sufyan Ats-Tsauri sampaikan. Antum bisa cek di dalam Hilyatul Auliya karya Ibnu Abu Nuaim. Itu luar biasa. Kalau punya musuh orang soleh enak nggak dicaci maki. Lihat musuh-musuh Abu Lahab, Abu Jahal di Mekah dicaci maki sama Nabi? Enggak dicaci maki Nabi. Difitnah Nabi? Enggak. Digebukin Nabi? Enggak. Sendalnya diumpetin Nabi? Enggak juga. Aman deh. Aman. Ya Allah. Kenapa? Karena musuh mereka Nabi SAW. Dan Nabi nggak cari musuh, mereka yang buat permusuhan. Nggak diapa-apain sama Nabi. Bayangkan betapa beruntungnya tuh orang-orang Taif ketika yang mereka usir Nabi kita SAW. Begitu diusir, ditimpukin dengan batu sama anak-anak kecilnya, lalu Nabi terusir dalam kondisi sedih, lalu dua malaikat menawarkan bantuan, gimana kita benamkan nggak? Apa kata Nabi SAW? Jangan, karena aku masih berharap dari sulbi mereka lahir generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Allahu Akbar. Itu karena mereka membuat permusuhan dengan orang tersoleh di dunia. Makanya itu yang dinikmati oleh Umar bin Abdul Aziz. Enak hadirin sekalian. Pokoknya luar biasa. Itu yang perlu kita camkan. Sebut saja Al-Qasim
bin Muhammad bin Abi Bakar. Kita sudah sebutkan bagaimana Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar kalau terlibat perebutan barang dengan seseorang, maka dia akan mengatakan fa in kana haqqan fahuwa lak fakhudhu. Kalau memang ini barang Anda, ya udah ini buat Anda, ambil, dan Anda nggak perlu puji saya. Wala tahmaduni. Jadi jangan puji saya. Wa in kana li, kalau ini barang saya, fa anta minhu fi hillin. Saya halalkan buat Anda, wa huwa lak, ini buat Anda. Subhanallah. Hadirin, 1 dari 7 ulama yang sangat legendaris, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Kan nggak mungkin rebutan barang yang bukan punya dia. Nggak mungkin udah. Antum aja nih atau kita yang baru ngaji beberapa bulan atau beberapa tahun, itu nggak mau rebutan barang yang bukan punya kita. Apalagi Al-Qasim, nggak mungkin. Jadi kalau beliau rebutan barang dengan orang, itu 99,99% itu barang punya beliau. Tapi itu orang zalim aja. Tapi itu jawabannya. Kalau memang ini punya saya, ya udah ini buat antum. Kalah, gitu loh. Coba bisa nggak antum? Rebutan motor di parkiran, dan kunci buat antum. Tadi baru ngaji, udah kasih aja. Ya Allah, luar biasa. Al-Qasim tuh bin Muhammad bin Abi Bakar. Nah, kenapa kok bisa seperti itu hadirin? Karena bergurunya tuh hadirin. Siapa guru beliau? Guru beliau siapa? Yang paling menginspirasi beliau? Tantenya, siapa tantenya? Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah. Makanya, tante antum siapa? Tante saya. Tante kita kan bukan Aisyah, ini tantenya Aisyah. Aisyah yang ketika difitnah, dituduh zina, itu nggak ngelabrak yang mau fitnah. Istiqomah sujud kepada Allah. Aisyah ketika difitnah, beliau hanya mengatakan fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar yang indah dan hanya Allah tempat pertolongan dari ucapan-ucapan yang mereka sifatkan. Itu Aisyah, tantenya tuh ketika benar-benar real, ini udah bukan teori lagi. Jadi gurunya bukan hanya sekedar juara lomba A, IPK 4,9 atau hafid dan seterusnya, enggak. Gurunya ketika difitnah, ucapannya hanya fasabrun jamil. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Gurunya, nama baik beliau dibersihkan dari atas langit. Surat An-Nur ayat 11 sampai 10 ayat berikutnya. Itu gurunya. Kenapa? Karena istiqomah selama 50 hari. Nggak ibadah, nggak caci maki orang, nggak ekspresif, nggak baper. Enggak. Itu gurunya. Ya pantes lah. Muridnya ketika ada persengketaan, udah buat antum aja deh. Oh, gurunya begini. Itu Aisyah gurunya. Terus siapa lagi? Abu Hurairah. Itu gurunya Al-Qasim bin Muhammad. Lalu Ibnu Abbas, itu gurunya juga. Ini ulama-ulama besar. Ibnu Umar, itu gurunya juga. Fa'akthar tuh kata Al-Qasim. Saya lama tuh duduk di majelisnya Ibnu Umar. Makanya punya guru seperti ini, guru sekaligus teladan, orang terinspirasi. Orang terinspirasi karena guru-gurunya begini. Tenang, santai. Hatinya bersih. Hadirin, Aisyah, ini tantenya Al-Qasim bin Muhammad, Aisyah, itu kan difitnah oleh orang munafik. Dan ada yang ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan kan siapa aja? Hamnah, terus Mistah, terus Hasan bin Thabit. Itu kalau ada orang menjelek-jelekan Hasan bin Thabit di depan Aisyah, Aisyah bela Hasan bin Thabit. Setelah kejadian ini ya,
setelah kejadian hadithatul ifki, setelah beliau difitnah oleh Hasan bin Thabit, itu kalau ada orang mencela Hasan bin Thabit di hadapan beliau, beliau bela Hasan bin Thabit. Subhanallah. Itu diriwayatkan Imam Bukhari. Imam Bukhari riwayatkan. Ya gimana nggak jadi muridnya begitu? Makanya lagi-lagi kita butuh teladan hadirin. Itu ulama luar biasa. Kita butuh itu. Gimana real? Al-Quran itu terlihat dari gerak-gerik antum. Bukan hanya sebatas dari suara antum. Kalau udah bisa seperti itu, insya Allah akan ada banyak perubahan di dalam diri-diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab karena sudah agak malam. Di antara mereka ada Urwah bin Zubair. Ya Allah, Urwah bin Zubair. Siapa yang nggak kenal Urwah bin Zubair? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urwah bin Zubair itu dermawannya minta ampun. Itu kalau panen, beliau open house, hadirin. Dan manusia masuk ke kebun beliau, fayakulun wa yahmalun. Itu kalau panen korma, itu manusia masuk makan di kebun beliau, terus operasi plastik, hadirin. Kayak ibu-ibu pada hari ini. Bungkus gitu. Pastel masuk, risol masuk, segala itu kan operasi plastik. Emang antum pikir operasi plastik apa ibu-ibu? Halo, ibu-ibu kan operasi plastiknya risol, pastel, plastik udah. Bawa pulang, habis itu. Itu tuh, kalau panen begitu Urwah bin Zubair. Kalau bahasa kita tuh operasi plastik. Diborong. Jadi bukan hanya makan gratis ya. Itu bawa pulang mereka tuh. Urwah bin Zubair. Itu Urwah bin Zubair. Dan beliau ahli ibadah, hadirin. Rajin baca Al-Quran. Diriwayatkan beliau sehari 1/4 Al-Quranul Karim. Sehari. Istiqomah, 1/4 Al-Quran. Rubul Quran. Rubul Quran berarti hampir 8 juz per hari. Ya, hampir 8 juz. Istiqomah. Dan di malamnya beliau qiyamul lail. Dan setiap orang mendengar nama Urwah bin Zubair, itu pasti teringat tentang amputasi yang paling luar biasa dicatat oleh sejarah. Kita tahu bersama bahwa kakinya harus diamputasi. Ketika ketika mau mengunjungi Al-Walid ya. Lalu Al-Walid membawa dokter-dokter terbaik. Lalu dokter tersebut menawarkan anestesi. Tapi karena terjadinya pada waktu dulu, dalam beberapa riwayat, beliau ditawarkan minum khamar. Ditawarkan minum khamar, biar mabuk, nah, sehingga nggak sadar, baru kakinya dipotong. Ketika ditawarkan, Urwah bin Zubair nggak mau, hadirin. Saya nggak mau mabuk seperti itu. Dalam riwayat, nggak mau karena pertama itu haram. Padahal ada kaidah ad-darurat tubihul maqdurah, kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Jadi kalau beliau mau sebenarnya secara fikih diperbolehkan. Tapi kan nggak mungkin kita gurih fikih di hadapan Urwah bin Zubair, ini satu dari 7 fuqaha sab'ah. Beliau lebih memilih enggak, saya nggak mau. Dalam riwayat beliau katakan, saya nggak mau ada jeda waktu di mana saya lalai dalam berzikir kepada Allah. Nggak mau. Kalau saya mabuk, saya lalai berzikir kepada Allah. Terus gimana solusinya? Amputasi saya dalam kondisi saya sadar. Allahu Akbar. Lalu beliau kasih syarat, amputasi pada saat saya sholat. Insya Allah sholat saya akan mengalihkan perhatian saya dari rasa sakit.
karena beliau sibuk mentadaburi Al-Fatihah, sibuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lupa tuh hadirin. Akhirnya benar dipotong. Pada saat beliau sholat, dalam riwayat di majelis itu ada Al-Walid. Dan Al-Walid nggak sadar bahwa operasi dimulai. Padahal di satu ruangan karena beliau sibuk sama orang-orang yang berbicara dengan beliau. Baru Al-Walid sadar ketika beliau mencium bau kei. Jadi ada kei, dikasih api biar pendarahannya berhenti. Kok ada bau gosong atau bau ini ya? Pas beliau lihat, oh ternyata operasi sudah hampir selesai. Dan kata beliau, saya nggak pernah melihat syekh yang lebih sabar daripada Urwah bin Zubair. Anda bisa bayangin? Ya Allah, amputasi dipotong hadirin. Dan nggak teriak. Makanya Al-Walid nggak sadar. Udah selesai, ya Allah, nggak teriak. Dalam kondisi sholat. Lalu begitu kakinya dipegang, dia panggil orang tersebut dan dia katakan, saya minta waktu dulu. Terus dia bicara sama kakinya, wahai kakiku, nanti saksikan aku nggak pernah bawa kamu ke tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Urwah bin Zubair. Hadirin, ini yang dibutuhkan oleh umat. Orang-orang begini. Ini nggak masuk akal kalau kita baca begini nih. Tapi real, antum tinggal buka buku aja. Antum googling dapat riwayat ini. Antum lihat Syiar Alamun Nubala karya Imam Zahabi. Bayangkan dipotong kaki dalam kondisi sholat. Potong kaki. Karena orang kalau udah menikmati sesuatu itu nggak sadar dengan apa yang terjadi di dunia lasan. Lupa itu tadi. Ini misal pada detik ini nih yang lagi menikmati El Clasico tuh udah lupa semuanya tuh. Lupa. Sholat lupa. Kalau benar-benar menikmati, kalau gitu loh. Lupa belum makan malam, lupa kopinya udah dingin. Iya kan, saking serunya tuh. Lupa semua lupa. Lupa istri, lupa anak, lupa udah. Orang kalau menikmati sesuatu begitu. Nah, Urwah bin Zubair itu bisa sampai pada titik kalau sholat itu lupa kakinya sedang digergaji hadirin. Allahu akbar. Kita kuku dicabut deh, ya Allah kalau nggak ngilu. Ini kaki dipotong. Urwah bin Zubair, satu dari 7 fuqaha. Ini robbani hadirin sekalian. Dan kita jauh, kita nggak ada apa-apanya. Mau banggain sabar kayak apa kalau antum berhadapan dengan sosok-sosok seperti ini? Habis kita. Kecil, kerdil, nggak ada apa-apanya. Dan inilah yang harus benar-benar ditunjukkan oleh orang-orang yang berusaha mengikuti jalannya salafus saleh. Mereka kan salafus saleh. Nah mereka tuh begitu. Nah kita harus tahu diri, kita nggak ada apa-apanya. Kita kotor. Kita sabar tuh baru klaim. Baru hafal ayat-ayatnya, baru jago menyampaikannya. Ya dibanding mereka, bayangkan gitu, subhanallah. Urwah bin Zubair, Urwah tuh hadirin. Itu makom yang kita inginkan untuk kita sampai ke sana, tapi kita nggak tahu bisa atau nggak, paling nggak belajar, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus latihan. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kategori seorang menjadi ahli ilmu disebut ulama? Barakallahu fikum. Terima kasih jazakallahu khair. Kita akan bahas di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, boleh disebutkan kembali 7 ulama pakar fikih legendaris di Madinah? Syukran jazakallahu khair. Bisa, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, lalu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, lalu Sulaiman bin Yasar, lalu Kharijah
bin Zaid bin Thabit. Lalu yang ketujuh, khilaf. Banyak yang menguatkan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Lalu ada yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman, dan juga ada yang mengatakan Salim bin Abdullah bin Umar. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jazakallahu khair atas materinya hari ini. Jazakallahu khair atas adab antum. Semoga Allah menerima amal kita hari ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon sarannya untuk menjaga kebeningan hati, karena hati adalah inti dari kebaikan. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini materi yang panjang, tapi globalnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Surat apa? Surat apa hadirin? Al-Anfal ya. Ayat berapa? Ayat 24. Mohon dicek, saya khawatir salah. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya. Jika Rasul mengajak kalian ke dalam agama yang akan menghidupkan kalian, menghidupkan hati kalian. Dan ketahuilah, kalau kalian tidak mau menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya, Allah bisa menyekat, membuat tembok besar, sehingga memisahkan kalian dan hati kalian. Hadirin, ayat ini menunjukkan, betul nggak Al-Anfal 24? Betul-betul, dicek lah, betul-betul. Udah. Ayat ini menunjukkan solusi terbaik menata hati, sambut seruan Allah dan Rasul-Nya. Walaupun di fase awal berat, tapi kalau hati kita mau bening, nggak usah banyak mikir, asal itu benar ya, asal udah jadi sebuah produk hukum yang utuh. Ternyata ini wajib, udah kerjain, nggak usah pedulikan yang lain. Sudah menjadi produk hukum yang baku, ini haram. Sekali lagi, kita nggak bicara produk hukum yang prematur. Udah semangat-semangat ternyata salah. Udah yakin-yakin misalnya khilafnya ijtihad yang kuat. Dan di situ ada fikih khusus misalnya. Enggak, ini yang jelas, ini perintah Allah, perintah Rasul, kerjain. Larangan Allah, larangan Rasul, tinggalin. Karena itu yang akan menghidupkan hati kita. Kerjain. Sebenarnya simpel sih, udah kerjain aja udah. Dapat ilmu, kerjain. Antum akan lihat nanti setelah beberapa waktu, setelah beberapa bulan, hati antum semakin bening. Allah Ta'ala misal. Terus yang berikutnya apa? Yang kedua, ini penting teman-teman dan jamaah sekalian, ini penting sekali. Dalam hadis tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasir, itu fitnah itu akan menyerang hati ibarat apa? Ibarat anyaman-anyaman tikar. Lalu apa kata Nabi SAW? Antum catat baik-baik di penggalan hadis tersebut. Ayyu qalbin ankaraha nukitat lahu nuktatan bayda. Setiap hati yang mengusir itu fitnah, yang nolak, maka Allah akan bubuhkan titik putih di dalam hatinya. Fitnah itu ujian, fitnah itu masalah, fitnah itu mungkin musibah. Kata Nabi SAW, setiap hati yang menolak, maka Allah akan bubuhkan titik putih sehingga hatinya bening. Pelajarannya adalah, kalau mau hati bening, setiap masalah, setiap fitnah, setiap musibah, jangan masukkan ke hati. Selesaikan, tapi jangan bawa ke hati. Hati ini bukan tempatnya masalah, bukan tempatnya fitnah. Hati ini tempatnya takwa. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna. Inti takwa itu di hati. Yang jadi masalah sekarang, isi hati banyak orang pada hari ini masalah, bukan ketakwaan. Ini yang membuat dia depresi.
Setiap fitnah, selama antum nggak masukkan ke hati, clear. Qadarullah kita jobless misalnya, kemarin SK turun, selama antum nggak masukkan ke hati, clear. Gitu lah. Clear apanya? Clear pekerjaannya, kan udah jobless, pekerjaannya clear. Terus clear bebannya, asal isinya, isi hati kita ketakwaan. Kalau isi hati kita ketakwaan kan optimis. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Yang bikin kita down itu dimasukin ke hati. Dimasukin ke hati. Jangan masukin ke hati. Semua masalah hidup jangan masukin ke hati. Makanya kan orang tua kita dulu ini filosofinya kuat loh hadirin. Kalau nasihatin anaknya nih orang tua kita dulu itu ngomongnya apa? Nak, hati-hati. Nak, hati-hati. Kak, hati-hati ya. Anaknya mau mau berjuang di kota, ketika pamitan nasihatnya apa? Nak, hati-hati. Ya enggak? Betul enggak nih? Ada orang tua bilang, nak, otak-otak. Enggak ada otak-otak, enggak ada. Enggak ada otak-otak. Semua hati-hati udah. Itu artinya, itu hati dijaga. Itu dalam. Kan banyak orang tua kita ngaji, baca kitab kuning, baca bukunya para ulama, banyak kan. Nah kita akhirnya ambilnya shortcutnya aja, jalan pintas, hati-hati itu artinya waspada. Oh enggak, itu filosofinya dalam, hati-hati, jaga tuh hati. Jadi kalau ada masalah yang harus Anda jaga tuh hati Anda. Selama nggak masuk ke hati, clear, aman. Yang bikin stres kita masukkan ke hati, bukannya ketakwaan, bukannya iman, masalah yang kita masukkan. Ya depresi, ya bunuh diri, ya cerai, gitu loh. Istri antum nih loh, ngomel, perempuan kan biasa ngomong ini, antum masukin ke hati, talak, udah talak, selesai masalah. Talak. Habis sudah. Jangan masukin ke hati udah. Ya perempuan kan, kata Nabi kan lisannya, udah biarin aja udah. Gitu lah. Jadi jangan masukin ke hati, ambil santai aja. Tanya kamu mau ngomel berapa jam coba, saya tunggu. Saya mau tinggal dulu. Kalau udah selesai kita baru ketemu lagi. Gitu lah. Enak udah santai. Lagi marah-marah, kamu mau nasi goreng spesial nggak? Habis marah tuh biasanya lapar loh, aku beliin. Iya, udah selesai, sama selesai, enak udah. Cari nasi goreng kesukaan dia tuh. Yang jadi masalah masukin ke hati, repot. Habis sudah masukin ke hati. Makanya hati-hati. Iya tuh. Benar nggak sih? Ada khilaf nggak masalah ini? Nggak ada kan, semua hati-hati, hati-hati, hati-hati. Nggak ada otak-otak, hidung-hidung ya nak, hidung-hidung, nggak ada hidung-hidung, nggak ada udah, hati-hati, hati-hati. Udah ya udah, cukup sampai di sini, hati-hati nanti kalau pulang. Udah jam 9:10, terima kasih banyak, mohon maaf banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab karena keterbatasan ilmu saya dan waktu kita yang ada. Dan kita libur 2 pekan dengan izin Allah, insya Allah kita akan masuk lagi ba'da pekan depan dan ba'da pekan depan yang berikutnya. Semoga Allah berikan keistiqomahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.